Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPS MA Mamul Joroko. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk dalam rangka pembelajaran ya. Ini saya buat secara daring. Semoga-moga nanti yang menyimak ya, moga-moga diberi ilmu yang manfaat. Moga pandeminya ini nang segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, nanti di semester 2 ini nanti yang dibahas itu ada banyak sebenarnya karena kita nanti mengulang. Yang pertama tentang pemberdayaan komunitas, yang kedua adalah pemberdayaan komunitas, tapi yang intinya adalah menyikapi masa ketimpangan atau kondisi ketimpangan. Lebih-lebih hari ini adalah kita dalam masa pandemi ini ya. Nanti sebenarnya banyak yang seharusnya kita bahas, tapi tidak apa-apa lah, kita bahas tentang pemberdayaan komunitas dulu itu apa. Sebelum pemberdayaan komunitas yang pernah kita bahas secara sekilas, kalian pernah di kelas 2, di kelas 12 ya, semester 1 mempelajari tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu menyebabkan seseorang harus benar-benar bertahan, benar-benar survive di dalam masyarakat, dan salah satunya adalah memberdayakan masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat itu bisa bertahan dengan komunitasnya, maka insya Allah masyarakat juga akan bertahan dengan baik. Lebih-lebih masa pandemi seperti ini. Oke, ini yang akan dibahas tentang pemberdayaan komunitas. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi, kemudian pemberdayaan politik, sosial budaya, dan pemberdayaan lingkungan. Pas kemarin sempat kita tatap muka sebentar, sudah sempat kita bahas ya tentang pemberdayaan. Ini tentang pemberdayaan komunitas. Ada beberapa hal yang dibahas di dalam pemberdayaan komunitas. Salah satunya adalah upaya memberdayakan masyarakat ya. Nah, ini langsung aja Mas, tentang manfaat pemberdayaan komunitas. Jadi intinya seperti ini, masyarakat kita banyak yang ketimpangan itu terjadi. Artinya gini, akan ada dua ketimpangan kemarin. Yang pertama adalah cultural lag dan cultural shock. Ya, cultural lag itu adalah ketimpangan yang ketimpangan yang benar-benar jauh antara yang satu dengan yang lainnya, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Itu dinamakan cultural lag. Yang kaya dan miskin, yang pintar sama yang bodoh, itu cultural lag. Yang kedua adalah cultural shock. Cultural shock itu adalah ketimpangan yang karena masyarakat atau individu itu kaget menerima perubahan sosial itu sendiri. Nah, salah satunya agar ketimpangan ini tidak terlalu jauh, maka ada namanya pemberdayaan komunitas. Tidak bisa manusia berjalan sendiri-sendiri, itu tidak bisa, karena kembali ke makhluk sosial itu sendiri tadi ya. Oke, sekarang tadi sempat kita lewati lah, tidak apa-apa. Terus manfaat pemberdayaan komunitas adalah memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat atau kemampuan terpendam dalam setiap individu. Nah, individu kalau sendiri tidak bisa, tapi nanti ini diberdayakan ya. Melalui pemberdayaan komunitas diharapkan hambatan tradisional dalam masyarakat dapat dihilangkan, garis demarkasi itu dihilangkan, garis pembatas yang menyekat itu bisa disingkirkan, dan deskripsi pekerjaan yang menghalangi dapat dikesampingkan. Ini strategi pemberdayaannya ya. Yang pertama adalah pendekatan dalam komunitas ya. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah melalui nilai-nilai kearifan lokal. Yang pertama adalah strategi pendekatan dalam pemberdayaan komunitas.
nanti silakan dibaca di bukunya sendiri, itu sudah ada. Kalau nggak ada ya nanti tolong di searching ya. Antara lain pendekatan kesejahteraan, welfare approach. Yang kedua adalah pendekatan pembangunan. Yang ketiga adalah pendekatan pemberdayaan, empowering approach. Yes. Dalam satu komunitas, masyarakat kecil atau maupun besar, ya harus masyarakat itu benar-benar berdaya. Lah strateginya pendekatan pemberdayaan komunitas ini tadi. Silakan nanti dibahas sendiri. Ya akan membahas yang kearifan lokal dulu. Ya. Nanti kalau kurang paham silakan tanyakan. Strategi pemberdayaan komunitas melalui nilai-nilai kearifan lokal. Arifan lokal itu ada dua suku kata ya, wisdom and lokal. Secara terminologi dimaknai sebagai pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang tercipta hasil adaptasi komunitas yang berasal dari pengalaman hidup dari generasi ke generasi. Ya. Ini pengertian pemberdayaan, saya anggap jelas kalian sudah paham. Nah, ini yang kita bahas. Pemberdayaan komunitas berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Saya yakin setiap daerah, apalagi di Indonesia, ribuan pulau, ribuan suku bangsa, macam-macam bahasa dan sebagainya, mereka yakin punya kebudayaan. Nah, kebudayaan itu kalau dalam satu daerah dinamakan local wisdom atau kearifan lokal, di mana nilai-nilai itu adalah terjadi karena memang yang paling mendasar adalah untuk bertahan hidup. Contoh di sini nilai gotong royong, kemudian musyawarah, mufakat. Ya, kalau di slide ini ada nilai-nilai gotong royong, kerabatan, musyawarah, mufakat, dan toleransi. Setiap daerah tidak sama loh, tidak sama. Misalkan kalau di daerah Sulawesi orang meninggal, masyarakat mereka punya kebijakan lokal atau kearifan lokal, di mana ini bukan hanya sekedar agama tapi budaya. Merawat jenazah itu bagaimana? Sulawesi itu ada. Bali misalkan, kalau Bali dikremasi. Kalau di Jawa bagaimana tradisinya? Nah, semua itu bisa dikembangkan, diberdayakan, dan setiap daerah tidak sama. Ya, jadi model pemberdayaan berbasis mengandung arti peletakan nilai setempat, input penanggulangan masalah sosial. Dan masalah sosial ini tidak hanya kemiskinan, gitu ya. Masalah sosial kan banyak, kelas pernah kita bahas. Nah, salah satunya adalah yang dibahas masalah kemiskinan. Contoh, budaya ngaben di Bali itu bisa mendatangkan turis, mendatangkan devisa dan macam-macam karena kearifan lokal orang Bali. Upacara pengaben, orang datang berbondong-bondong, itu gara-gara kearifan lokal mereka. Bukan berarti mempertontonkan sesuatu yang bukan, karena ini asli penduduk dan mendatangkan devisa macam-macam gitu ya. Oke. Nah, ini pemberdayaan komunitas berbasis nilai kearifan menciptakan masyarakat yang berdaya. Jadi masyarakat itu berdaya, cirinya adalah salah satunya mampu memahami diri dan potensinya untuk merencanakan, mengantisipasi kondisi perubahan ke depan, mampu mengarahkan dirinya sendiri, memiliki kekuatan untuk berunding. Jewish lobby, kalau orang keren bilang. Yang selanjutnya memiliki bargaining power atau daya tawar yang memadai dalam melakukan kerjasama dan saling menentukan. Yang terakhir adalah bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, ini adalah salah satu ciri masyarakat itu memang benar-benar berdaya. Salah satu ya, banyak cirinya sebenarnya, tapi ini yang dibahas di sosiologi. Oke. Nah, mungkin itu saja anak-anak kelas 12. Saya hanya ngawali saja untuk pemberdayaan komunitas. Nanti akan kita bahas lagi. Ini untuk mengatasi ketimpangan. Jadi yang kita bahas awal itu pengertian
pemberdayaan komunitas. Sekali lagi, jadi intinya adalah setiap masyarakat itu punya nilai, ya, yang dimana nilai itu kalau dikembangkan benar-benar menjadi salah satu hal yang bisa mengatasi masalah sosial, dan itu sumbernya dari daerah masing-masing, dan itu dinamakan local wisdom atau kearifan lokal. Paham ya? Oke, nanti kita tutup doa, baca Fatihah dulu, semoga ilmu bermanfaat. Ini hanya ngawali saja, ya. Jangan lupa belajar, nanti kalau kurang paham silakan tanyakan lewat WA atau lewat apa, silakan di grup, silakan. Oke, terima kasih, mohon maaf, selamat belajar sekali lagi. Kalau belum paham ya searching ya, baca buku dan sebagainya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, berdoa dulu. Semoga ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.